Overview Pariwisata Jatim 2022 dan juga Outlook 2023. Di studio kami sudah kedatangan ada 3 narasumber istimewa pada hari ini. Yang pertama adalah Dr. Anda Susiati, Magister Manajemen, Kabid Destinasi Pariwisata di Spudpark Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Vicky. Baik, kemudian kami juga menghadirkan Bapak Wahyu Setiawan, STMT, akademisi dari ITS. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga Mbak Vicky. Oke, baik, dan juga saya ingin menyapa Bapak Nur Hidayat SE, Ketua DPW IATA Jatim. Terima kasih Bapak sudah hadir di Sapa Jatim. Selamat sore Mbak Vicky, terima kasih. Baik, ya saudara, berbicara mengenai overview pariwisata Jatim 2022 dan juga Outlook 2023, tentunya ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19. Tapi sekarang seiring dengan meredanya COVID-19, tentunya sektor pariwisata sudah mulai bergairah. Bu Susi, bisa diceritakan bagaimana pandangan Ibu terkait pariwisata Jatim 2022 dan kemudian Outlook-nya 2023? Alhamdulillah sekarang ini kita sudah mulai membaik. Artinya apa? Kerjasama, kolaborasi dari seluruh sektor, dari pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata dalam mematuhi semua aturan-aturan yang telah ditetapkan, ketentuan-ketentuan kemarin, maka sekarang sudah ada kelonggaran-kelonggaran yang bisa diterima. Artinya dengan instruksi Mendagri yang terbaru, seluruh kota Kabupaten se-Jawa Timur sudah dinyatakan di level 1. Dengan demikian maka seluruh usaha pariwisata 100% sudah bisa membuka. Dan tentu saja ini akan memberi dampak yang positif terhadap kunjungan wisatawan ke Jawa Timur. Dan ini memang sudah kelihatan bahwasanya kalau kita bandingkan dengan di tahun 2020 dan 2021 yang kemarin kondisi setengah kadang buka dan tutup, buka tutup seperti itu ya. Sekarang alhamdulillah sudah kelonggaran yang luar biasa yang bisa diterima. Seperti itu saja. Kalau melihat gairah pariwisata di Jawa Timur, kita melihat data bahwa ada peningkatan wisatawan mancanegara yang naik sebesar hampir 5,2% ya. Nah, untuk periode yang sama dengan tahun lalu, kalau dibandingkan itu sekitar Januari sampai September ternyata lumayan signifikan ya, 5% lebih. Ya. Nah, bagaimana dengan wisatawan domestik? Apakah juga antusiasmenya sama? Ya, kalau melihat data kami ya, data kami itu agregat dengan kabupaten kota. Jadi saat ini tahun 2022 sampai di bulan September ini sudah sekitar 50 juta. 50 juta wisatawan Nusantara yang masuk ke Jawa Timur. Dan itu kalau dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 maka ada peningkatan sekitar 115%. Sekitar kalau tahun yang kemarin pada bulan yang sama ini hanya sekitar 23 juta saja. Tetapi kalau kita melihat di tahun 2019 itu memang masih jauh, ketika kondisi normal di 2019 itu sekitar 82 juta. Tetapi insya Allah ini kan masih September kemarin, nah masih ada Oktober, November, Desember, artinya masih ada 3 bulan, insya Allah bisa normal seperti mudah-mudahan seperti 2019. Harapan kita seperti itu. Baik, ini sebenarnya cukup menggembirakan ya. Tapi kira-kira apa sih yang memicu peningkatan tersebut? Kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah, kemudian bagaimana usaha pariwisata yang sudah menyajikan pelayanan yang secara baik, saya kira di samping mungkin juga promosi bahwasanya usaha pariwisata yang saat ini kemarin sudah melalui berproses untuk kepatuhan pada protokol kesehatan maupun memperhatikan CHSE-nya, saya kira itu. Baik, saya beralih dulu ke Pak Wahyu Setiawan. Selaku akademisi, Bapak melihat bahwa data kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ini kan sudah cukup mengalami peningkatan. Jadi artinya ini cukup menggembirakan. Tapi melihat pengelolaan destinasi wisata itu apakah sudah bisa dibilang ideal sejauh ini? Kalau menurut hasil pengamatan kami, yang entitas besar itu sudah sangat siap dengan kondisi yang pasca pandemi ini. Tapi di bawahnya itu yang menurut saya masih agak keteteran gitu ya. Bangkitnya kembali itu agak lama. Tapi gairah ke sana saya lihat ada, begitu sih. Kira-kira apa yang perlu dibenahi? Terutama kalau menurut saya adalah satu, infrastruktur wisatanya. Banyak sekali tempat wisata yang dibuat apa adanya, tapi tidak memperhatikan banyak hal seperti kenyamanan, keamanan, isu-isu yang berkaitan dengan kebencanaan itu belum ditangani dengan baik. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah ataupun pengelola wisata untuk mendukung agar ini bisa mendukung
dari sisi SDM maupun dari sarana prasarana sehingga masyarakat yang berkunjung itu merasa nyaman, dan ya kita tidak berbicara mengenai ideal lah, setidaknya mereka merasa nyaman. Pertama jelas kita masih sadar kalau kita bicara pariwisata ini tidak hanya bicara tentang sektor pariwisata. Harapannya ini kan bisa membangkitkan banyak sektor lainnya. Kita bisa berkolaborasi dengan banyak institusi. Kalau emang tidak punya orang yang ahli di bidang ini, ya kita cari siapa yang bisa begitu. Itu artinya kita harus membuka diri, membuka wawasan supaya kita bisa berkolaborasi dengan banyak hal. Kalau ada masalah, nggak perlu diselesaikan sendiri. Kita bisa ambil orang lain yang punya keahlian, kita bisa minta bantuan ke perguruan tinggi yang punya keahlian segala macam dalam konteks kolaborasi untuk menuju pariwisata yang lebih baik. Baik, jadi masalah-masalah yang memang di luar kemampuan itu bisa terselesaikan satu persatu begitu ya. Baik, saya bertanya ke Pak Nur Hidayat selaku pelaku pariwisata ya. Penilaian Bapak mengenai destinasi wisata Jawa Timur, apakah kira-kira yang perlu dibenahi supaya bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi? Ya, yang pasti adalah infrastruktur, karena ini akan menghubungkan dari mana asal wisatawan menuju ke destinasi yang akan dituju. Dengan adanya infrastruktur yang bagus, kemudian pelayanan transportasi, apakah itu udara, darat, laut, ini akan memudahkan konektivitas. Jadi saya rasa di Jawa Timur sudah menuju ke arah baik ya, karena adanya jalan tol ini sangat membantu untuk mendistribusi wisatawan yang berkunjung ke Jawa Timur, yang dulunya mungkin banyak bertumpu kepada epicentrum pariwisata yang ada di kawasan tengah ya. Itu ada Bromo Tengger Semeru, ada Kota Malang dan sebagainya. Sekarang ini sudah terdistribusi ke daerah-daerah yang lain. Itu menurut saya. Kalau berbicara mengenai peta kekuatan pariwisata Jawa Timur, selaku pelaku pariwisata di Jawa Timur, apa sih Pak yang paling diunggulkan sejauh ini? Ya, Jawa Timur ini memiliki daya tarik yang luar biasa ya. 4 taman nasional itu ada di Jawa Timur, dan salah satu yang terfavorit adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu sudah diakui ya. Dia memiliki daya tarik, salah satu pesona matahari terbit terbaik salah satu di dunia itu ada di Jawa Timur. Ada konservasi penyu, di mana perjalanan ke sana harus menggunakan spesial jeep safari 4x4. Dan itu banyak diminati oleh Wisman. Kemudian juga ada Alas Purwo yang merupakan salah satu gelombang terbaik ya untuk kegiatan surfing. Kemudian Taman Nasional Baluran yang juga dikenal dengan The Little of Afrika-nya Jawa Timur ya. Ini keren banget. Jadi dan salah satu puncak tertinggi gunung itu ada di Jawa Timur. Daya tarik wisata Tirta Arung Jeram, sungai yang paling bagus itu ada di Jawa Timur di Sungai Pekalen, Probolinggo. Jadi luar biasa Jawa Timur. Berarti potensi dan pesonanya sebenarnya luar biasa sekali. Luar biasa. Ya? Oke, saya kembali lagi ke Bu Susi. Ini Pak Nur Hidayat sudah menyampaikan bahwa ternyata potensinya tuh luar biasa. Pihak pemerintah untuk mendukung potensi-potensi yang luar biasa itu sudah melakukan apa saja, Bu? Pembangunan pariwisata itu ada 4 pilar. Destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Jadi kami di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata tentu bergantung kepada ada regulasi, yaitu Perda nomor 6 tahun 2017, Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Jawa Timur. Di dalam 4 pilar tersebut ada terurai, jadi kita melakukan yang urusan destinasi, maka apa yang kita lakukan dengan urusan destinasi. Kemudian pemasaran kami lakukan, industri kami support terhadap seluruh industri pariwisata. Industri ini tentu saja ada hotel, resto, biro perjalanan wisata dan lain sebagainya. Kemudian kelembagaannya juga kita kuatkan. Jadi seperti itu. Jadi kita mengacu pada 4 pilar ini. Baik, jadi memang dukungannya sudah terstruktur begitu ya Bu. Apa saja yang perlu didukung dan kemudian nanti pengembangannya seperti apa. Baik. Usai jeda berikut, saudara, kami akan menanyakan bagaimana sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung sektor-sektor pariwisata yang ada di Jawa Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.